kantor dulu aja. Ya, ntar ke sana. Habis itu mandi. Imam belum di-mute, Imam. Bara belum di-mute, Bara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang accessing healthcare. Next. Selanjutnya dengan saya sebagai moderator Siti Arumashviro beserta teman-teman saya ada Abdul Hidayat, Dina Jundari Surya, Sekarjani Salifa Putri, dan beserta dosen pembimbing Ibu Ferdiana Yunita S. Mohon maaf, saya lanjutkan karena tadi ngehang. Pertama ada table of content. Pertama, intervensi perubahan kognisi sakit dan dampaknya. Kedua ada sistem pelayanan primer dan sekunder. Ketiga ada perilaku mencari pengobatan dan menunda. Keempat ada screening kesehatan. Yang kelima ada konsultasi medis dan keenam ada adherence atau kepatuhan. Yang pertama ada intervensi perubahan kognisi sakit dan dampaknya. Nah, terdapat 2 intervensi. Yang pertama itu ada face-to-face consultation. Nah, face-to-face consultation ini maksudnya konsultasi secara langsung atau berhadapan langsung. Petri dan kawan-kawan tahun 2002 mengembangkan intervensi 3 sesi untuk pasien yang memiliki mental illness. Sesi pertama berfokus pada sifat dari mental illness atau gejala dan eksplorasi keyakinan pasien. Maksudnya adalah untuk mencari penyebab dari mental illness yang dideritanya. Kemudian sesi kedua ini mengeksplorasi keyakinan tentang penyebab. Nah, setelah mencari penyebab dari sesi 1 itu, pada sesi ini bakal dicari tahu secara menyeluruh atau mengeksplorasi penyebab sehingga dapat diberi penanganan. Selanjutnya sesi terakhir yaitu sesi ketiga, yaitu memberikan pengobatan dan pemulihan kepada pasien tersebut. Selanjutnya intervensi yang kedua ada imagery based intervention. Penelitian menunjukkan bahwa orang sering membentuk gambaran mental sebagai cara untuk memahami setiap masalah dan meningkatkan kesadaran akan resiko. Namun, informasi visual mungkin tidak selalu bermanfaat. Contohnya itu seperti gambar peringatan pada bungkus rokok. Atau dengan perubahan teknologi, kita dapat melihat aspek tubuh atau bagian tubuh di layar. Nah, dan tak jarang juga dapat dengan melihat bagian tubuh atau aspek tubuh kita di layar itu dapat mendatangkan kecemasan dan serta menurunkan persepsi tentang efektivitas pengobatan. Selanjutnya ada sistem pelayanan primer dan sekunder. Apa sih sebenarnya dalam layanan ini? Banyak penyakit yang dapat dikelola sendiri tanpa memerlukan bantuan profesional. Hal ini memunculkan 2 tingkat sistem pelayanan kesehatan, yaitu ada perawatan primer yang merupakan kontak pertama pasien dengan layanan kesehatan untuk konsultasi, contohnya adalah dokter umum.
Yang kedua adalah perawatan sekunder, yaitu ketika pasien harus dirujuk ke dokter spesialis sesuai dengan dugaan penyakit. Selanjutnya, yang ketiga ada mencari bantuan dan menunda. Perilaku mencari bantuan mengacu pada proses memutuskan untuk mendapatkan bantuan profesional mengenai masalah kesehatan yang dipengaruhi dua faktor, yaitu pertama simptom, yaitu gejala-gejala sakit, dan signs, yaitu tanda-tanda yang teridentifikasi. Nah, yang pertama ada persepsi gejala. Terdapat 4 sumber utama informasi. Yang pertama itu ada data tubuh, yaitu kemunculan persepsi gejala dapat didorong oleh data tubuh. Jadi tuh dikemukakan ada penelitian mengemukakan bahwa ada kompetisi antara informasi internal atau tubuh kita dan informasi eksternal dari lingkungan kita. Itulah sebabnya mengapa orang yang sibuk bekerja merasakan gejala yang lebih sedikit. Karena yang lebih menonjol itu adalah informasi eksternal atau lingkungan kita, sehingga persepsi kita teralihkan ke informasi eksternal tersebut. Kemudian yang kedua, ada mood atau suasana hati. Suasana hati ini yaitu stres dan kecemasan ini dapat memperburuk gejala, sedangkan relaksasi seperti olahraga dapat membuat lebih baik. Kemudian yang ketiga itu ada kognisi, yaitu pemikiran bahwa gejala akan memperburuk, maka dengan melakukan hal lain akan membuat lebih baik. Maksudnya itu melakukan pengalihan perhatian melalui kesibukan atau hobi atau hal-hal yang lain yang membuat kita lebih fokus pada kegiatan tersebut. Yang keempat itu ada konteks sosial. Konteks sosial ini timbul sebagai akibat dari munculnya interaksi antara anggota, sehingga hal yang dialami orang lain mungkin saja bisa menular seperti menguap atau menggigil. Yang kedua ada illness cognition, yaitu kognisi penyakit terdiri dari berbagai pertanyaan seperti apa penyebabnya, ada juga seperti apa itu, kayak berapa lama akan bertahan, apakah akan mempengaruhi kehidupan saya, atau dapatkah saya mengatasinya, atau apakah saya memerlukan perawatan. Nah, pertanyaan itu yang ada dalam diri kita itu dapat merepresentasikan mental terhadap penyakit tersebut. Nah, dan pembentukan kognisi itu dibantu oleh pesan sosial dari teman, keluarga, atau medis. Yang ketiga itu ada social triggers. Social trigger ini keadaan keseimbangan dapat terganggu, oleh karena itu harus mencari bantuan. Pemicunya adalah yang pertama itu ada gangguan fisik yang dirasakan. Nah, gangguan fisik yang dirasakan itu maksudnya itu gejala fisik yang menyebabkan terganggunya aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang kedua itu ada gangguan dalam hubungan sosial. Maksudnya itu gejala yang mengganggu kemampuan kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga itu ada krisis interpersonal. Krisis interpersonal ini krisis yang tiba-tiba hadir atau muncul seperti pertengkaran, perubahan pekerjaan, perceraian, atau pensiun yang dapat memicu peningkatan perhatian pada gejala lama. Kan ada tuh penyakit yang bisa timbul lagi karena stres kayak gitu. Terus yang keempat itu ada sanksi. Nah, sanksi di sini itu sama kayak peran sosial. Nah, dikarenakan karena melibatkan orang lain yang mendorong kita pada kunjungan ke dokter, sehingga pasien sering memulai konsultasi dengan mengatakan, "Maaf mengganggumu, tetapi ibuku bersikeras agar aku dapat atau datang menemuimu." Seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada biaya dan manfaat berobat ke dokter. Nah, ini dikasihkan menjadi 4. Yang pertama itu ada terapeutik. Nah, terapeutik ini mempertimbangkan manfaat dan biaya terapi, kayak
kayak manfaat apa sih yang akan saya dapatkan jika berobat ke dokter, atau berapa sih biaya yang akan saya keluarkan untuk menjalani terapi, dan, apakah obat yang diberikan oleh dokter itu mampu membuat saya sembuh. Yang kedua itu ada praktis. Nah, biaya praktis untuk kunjungan. Yang termaksud biaya praktis itu seperti, waktu istirahat yang terpakai karena kita pergi ke dokter, atau, waktu jauh dari keluarga saat kita pergi ke dokter, atau biaya atau ongkos yang kita keluarkan untuk pergi ke dokter, dan usaha untuk sampai ke tempat dokter tersebut. Yang ketiga itu ada emosional. Nah, emosional ini berhubungan dengan perasaan. Ada yang senang ke dokter karena bertemu orang untuk diajak bicara, dan dokter tersebut bisa menenangkan, simpatik, dan peduli. Namun, ada juga yang menjadi emosi negatif seperti rasa malu terhadap penyakitnya atau perasaan menjadi pengganggu. Yang terakhir itu ada the sick role, yaitu membebaskan pasien dari aktivitas dan kewajiban untuk sembuh dengan mematuhi nasihat dokter. Selanjutnya itu ada delay, yaitu menunda. Nah, penundaan pasien mengacu pada waktu antara mendeteksi tanda atau gejala dan kontak pertama dengan profesional kesehatan. Penundaan dalam mencari bantuan menghadirkan masalah bagi para profesional kesehatan karena hal itu merusak kesempatan mereka untuk merawat pasien secara efektif. Kemudian ada prediktor dari penundaan. Nah, prediktor dari penundaan ini terdiri dari persepsi gejala, kognisi penyakit, pemicu sosial, biaya, dan manfaat berobat ke dokter, sama kayak yang tadi dijelasin. Nah, contohnya itu dari persepsi gejala itu kayak, saya terlalu sibuk di tempat kerja untuk memikirkan gejala saya, atau saya bahagia dan tidak stres. Kemudian dari kognisi penyakit ini, contohnya itu saya berpikir ini akan segera hilang, karena pikiran kita tuh berpikir bahwa apa yang kita rasain itu, cuman perasaan kita kayak, ini akan segera hilang kayak gitu. Terus, selanjutnya itu pemicu sosial. Nah, pemicu sosial itu biasanya dari pesan sosial dari teman kita, sahabat, atau, keluarga kita. Contohnya itu seperti teman-teman saya meyakinkan saya bahwa, apa yang saya rasakan itu adalah hal yang normal. Kemudian, biaya dan manfaat berobat ke dokter. Contohnya itu kayak, dokter tidak bisa berbuat banyak untuk gangguan yang saya alami, atau saya tidak ingin mengganggu dokter yang sibuk dengan masalah saya. Selanjutnya itu ada intervensi untuk penundaan. Nah, intervensi untuk penundaan ini lebih rumit dari intervensi lainnya, sehingga intervensi untuk mencegah penundaan harus sangat spesifik dalam hal saran yang mereka berikan dan kepada siapa mereka memberikannya, dan hanya boleh diintervensi jika intervensi dini telah terbukti efektif dari segi biaya dan efektif secara terapeutik. Ya lanjut ke screening. Teman-teman tahu nggak siapa itu screening? Jadi screening itu termasuk dalam penjagaan sekunder yang mengacu pada intervensi yang ditunjukkan untuk mendeteksi penyakit tanpa gejala. Nah, terdapat 3 jenis screening nih, yaitu opportunistic atau pemeriksaan urin. Jadi kalau teman-teman sakit nih, misalnya sakit diabetes, terus cara ngeceknya gimana itu melalui urin ya, melalui air kencing, supaya ketahuan kadar gulanya di berapa gitu. Itu namanya opportunistic. Terus ada populasi, screening populasi itu ditujukan untuk mengidentifikasi suatu masalah pada sebuah daerah, misalnya kota A, penduduknya kenapa bisa kayak gini, itu dilakukan screening agar bisa tahu penyebab dan solusinya. Yang ketiga itu soft screening. Soft screening itu ya seperti namanya itu memeriksa diri sendiri, seperti cek kadar gula darah pakai alat, atau sadari periksa payudara sendiri
buat teman-teman yang cewek bisa melakukan screening sadari setiap hari habis mandi gitu. Misalnya kayak gitu, itu salah satu bentuk screening juga. Oke, next. Nah, tujuan dari semua program screening adalah untuk mendeteksi masalah pada tahap tanpa gejala yang akan menghasilkan 2 hasil. Pertama, screening penyakit yang menemukan resiko penyakit. Itu artinya screening primer. Screening primer itu mendeteksi penyakit ke depannya yang teman-teman lakukan, misalnya mendeteksi penyakit ke depannya yang belum dipunyai teman-teman akibat kebiasaan teman-teman pada usia muda. Jadi misalnya kayak teman-teman pada usia muda suka makan gorengan. Mungkin penyakit ke depannya itu nanti teman-teman bakalan kolesterol atau segala macam gitu. Itu namanya screening primer, dan kedua screening dapat mendeteksi penyakit itu sendiri, yaitu screening sekunder. Screening sekunder itu apa? Kayak misalnya teman-teman memeriksa penyakit bawaan dari orang tua gitu. Penyakit yang emang dasarnya udah ada di dalam tubuh teman-teman gitu loh. Oke, next. Di sini pedoman screening penyakit dapat dikenali sejak stadium atau gejala awal. Nah, screening itu emang tujuannya untuk mengetahui ya teman-teman ya, misalnya kayak kanker ini udah nyampe stadium berapa, itu dilakukan proses screening. Terus screeningnya sendiri itu pemeriksaan harus sesuai dengan spesifikasi dan berkelanjutan. Ya di sini ada ininya ya teman-teman ya, ada spesifikasinya atau spesifitas screening itu sendiri dilakukannya bagaimana gitu. Menurut prosedur. Terus fasilitas. Fasilitasnya itu dibutuhkan untuk asesmen dan pengobatan. Maksudnya fasilitas ini tempatnya harus memadai untuk dilakukannya screening. Ekonomi. Biaya yang dikeluarkan harus seimbang secara ekonomi dalam kemungkinan pengeluaran untuk perawatan. Pedomannya screening itu maksudnya ekonomi itu misalnya yang kaya nggak pakai BPJS, yang menengah ke bawah itu memakai BPJS itu agar kayak seimbang gitu loh teman-teman. Oke, next. Nah di sini prediktor untuk screening atau apa saja yang mensukseskan screening itu dari segi pasien, organisasi, dan tenaga medis yang profesional ya. Dari pasiennya sendiri itu dari demografik atau screeningnya berjalannya bagaimana sih gitu loh. Terus belief. Jadi si pasiennya ini harus percaya sama tenaga medisnya. Terus yang ketiga emotion dan konteks. Kalau dari organisasinya sendiri itu dari Means of Invasion plus screening. Jadi tempat screeningnya itu ya gimana, apakah sudah sesuai atau belum, terus giving choice. Terus giving choice itu memberikan giving choice itu memberikan pilihan kayak nanti maunya gimana habis screening gitu loh. Tempatnya maksudnya kalau misalnya negatif, kalau misalnya positif, tempatnya mau di yang bagus apa enggak gitu. Terus media campaign ya iklan gitu. Terus health professional factor. Itu maksudnya tenaga medisnya ya, belief in affection. Jadi tenaga medis ini harus membangun rasa kepercayaan kepada pasien yang bakalan di screening nih, supaya mereka atau pasien itu percaya pada tenaga medisnya. Sama komunikasinya harus bagus. Oke, next. Biaya dan manfaat medis dan sosial. Jadi biaya medisnya ini diperlukan harus sesuai agar efisien dan bermanfaat. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, yang menengah ke atas itu harusnya nggak usah pakai BPJS, dan menengah ke bawah itu harus pakai BPJS agar seimbang. Terus kerusakan sosial, pergeseran menuju kontrol sosial, di mana tidak hanya sakit dilihat, tapi profesi medis, tapi juga sehat, karena semua individu sekarang beresiko dari penyakit. Oke, terus merugikan individu. Beberapa teknik untuk memantau kesehatan mungkin memiliki efek yang merugikan ya teman-teman pada keadaan biologis si pasiennya ini. Terus manfaatnya medisnya, hasil mengenai manfaat screening payudara itu telah dilaporkan setelah tinjauan sistematis dari 7 percobaan yang menunjukkan bahwa screening kanker payudara menyebabkan penurunan 15%
kematian akibat kanker. Ini manfaat screeningnya, dan tadi yang bisa diinin manfaat yang screening ketiga ya, self screening gitu. Periksa diri sendiri gitu. Itu sadari, periksa payudara sendiri. Oke. Dampak psikologisnya, menerima undangan untuk ikut program screening. Jadi si pasiennya itu harus menerima ya teman-teman ya, untuk diadakannya screening, jangan paksaan gitu loh. Terus penerimaan hasil negatif, misalnya si pasiennya negatif atau baik-baik saja, maka si pasien dianjurkan untuk menjaga kesehatannya agar kedepannya tidak sakit. Gitu. Terus penerimaan hasil positif itu, teman-teman kalau misalnya positif sakit gitu loh, teman-teman tuh harus memutuskan ini tuh mau gimana, mau di tahap selanjutnya kayak gimana loh, sama gimana teman-teman bisa menyikapinya, terus terlibat dalam program screening. Ya pasien namanya juga pasti terlibat lah. Terus adanya program screening, jadi ya tadi seperti saya bilang bahwa pasien itu harus melakukan prosedur-prosedur sesuai pedoman screening ya teman-teman ya, melalui yang diinin sama nanti tenaga medisnya. Oke, next. Oke, apakah screening hemat biaya? Masalah efektivitas biaya juga disorot dari diskusi tentang hasil Oxcheck dan Family Heart Study, Muir et al. Dan Wood et al. Pada tahun 1994. Kedua studi ini menunjukkan bahwa screening intensif, konseling, dan pemeriksaan kesehatan hanya memiliki efek moderat pada faktor risiko yang membahas hasil ini dalam kaitannya dengan implikasi kebijakan pemerintah untuk promosi kesehatan melalui intervensi berbasis dokter. Jadi ini apakah screening hemat biaya? Balik lagi tergantung pemerintahnya gimana. Apakah sudah sesuai apa belum gitu loh. Buat membedakannya antara yang menengah ke atas dan menengah ke bawah. Adil atau enggak sih, itu gimana pemerintahnya. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Dina. Oke, selanjutnya ada konsultasi medis. Ada beberapa. Jadi untuk di konsultasi medis itu ditujukan untuk membuat keputusan yang akan digunakan untuk diagnosis dan strategi nantinya menindaklanjuti keluhan dari pasien itu harus ke arah mana. Tetapi di dalam konsultasi medis itu ada beberapa hal juga yang akan mempengaruhi. Ada salah satunya itu adalah masalah variabilitas. Dalam pengambilan keputusan diagnosa, seringkali para dokter memiliki variasi dalam membuat laporan kesehatan antar dokter yang satu dan dokter yang lain. Nah, ini itu akan berpengaruh pada proses yang terlibat dalam pengambilan keputusan klinis. Misalnya, dokter akan mengakses informasi yang berbeda tentang gejala pasien, mengembangkan hipotesis yang berbeda. Jadi, ada banyak varian-varian atau jenis-jenis keputusan yang nantinya akan diambil, dan itu dari satu dokter dan dokter lain itu kemungkinan berbeda, tapi perbedaannya nggak segitu signifikan ya. Jadi ya masih mirip-mirip lah, cuman agak dikit-dikit beda gitu. Terus yang kedua itu ada cara dokter mengambil keputusan. Ini itu dilakukan dengan dua model. Yang pertama itu ada model of problem solving. Jadi ada beberapa tahap, yaitu memahami sifat masalah dan mengembangkan representasi internal, terus mengembangkan rencana tindakan untuk memecahkan masalah, menerapkan rencana heuristik. Rencana heuristik itu adalah aturan praktis, tapi dia itu nggak pasti gitu loh. Nah, dia itu kebalikan dari algoritma. Kalau algoritma itu kan kayak yang pasti nih, kayak 1 tambah 1 pasti hasilnya 2. Nah, kalau heuristik itu nggak pasti, jadi banyak implikasinya gitu. Kemudian harus menentukan hasil dari heuristik ini. Terus baru dia menentukan solusi,
dan selesai. Kemudian verifikasi solusi itu apakah bisa diterapkan di pasien ini apa enggak. Kemudian ada model yang kedua, yaitu menggunakan clinical decision as problem solving. Jadi dia itu awal-awalnya akan mengakses informasi tentang gejala pasien. Jadi pasien ini keluhannya apa, nanti informasi lebih lanjutnya akan dicari. Kemudian dia mengembangkan dugaan atau mengembangkan hipotesisnya, nih pasien sakit apa. Kemudian dia akan mencari faktor pendukung dari gejala yang udah dikasih lihat nih. Kalau misalnya dia sakit perut, oh faktor-faktor yang bisa mempengaruhi sakit perut itu apa aja, nanti akan disesuaikan. Kemudian baru dia membuat keputusan manajemen. Keputusan manajemen itu maksudnya keputusan apa nih yang akan kita berikan kepada pasien tersebut. Apakah dia akan dikasih obat aja atau dirawat inap atau gimana. Kemudian ada the herd belief tenaga kesehatan. Jadi herd belief akan berperan dalam proses mengembangkan dugaan asli terhadap pasien yang dikategorikan sebagai keyakinan tenaga kesehatan itu sendiri. Jadi tenaga kesehatan juga harus mempunyai herd belief, teman-teman. Jadi misalnya kalau dia yakin masalah ini dapat kita selesaikan, maka dia juga harus mengkomunikasikan hal itu ke pasiennya gitu. Misalnya dokter yakin penyakit ini disebabkan oleh virus, maka dia harus mengikuti intervensi atau pengobatannya itu sesuai dengan apa yang dia percaya gitu. Kemudian ada the modern consultation. Ini tuh ada patient centered. Jadi ada 3 komponen, yaitu penerimaan oleh dokter terhadap pendapat dan harapan pasien, keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan dan rencana pengobatan, kemudian perhatian pada isi afektif konsultasi dalam hal emosi. Jadi pasien centered ini konsultasinya itu lebih berfokus kepada pasien. Jadi pasien itu terlibat dalam mengambil keputusan, dia terlibat dalam konsultasi. Jadi kayak emosi dari pasiennya itu juga diperhatikan. Jadi harus memenuhi 3 komponen ini baru bisa dikatakan konsultasi itu adalah pasien centered. Terus ada juga yang namanya kesepakatan antara tenaga kesehatan dan pasien. Hal ini itu memahami sejauh mana kedua individu berbicara dalam bahasa yang sama, berbagi keyakinan yang sama, dan menyetujui keinginan yang sama. Jadi harus sepakat nih antara dokter sama pasiennya. Kemudian ada informed choice. Jadi dalam hal ini ditekankan pada hasil atau proses. Nah, nanti akan dijelaskan hasil yang akan didapat dari konsultasi ini, bla bla bla, dan prosesnya kayak gimana. Jadi itu tuh penting ya teman-teman, kayak harus dikasih tahu biar pasien itu ngerti juga prosedurnya kayak gimana, dan nanti kesepakatan hasilnya yang akan di akhir tuh kayak gimana. Jadi sama-sama memahami. Terus ada adherence atau kepatuhan. Adherence itu dulu disebut dengan compliance sebagai sejauh mana perilaku pasien dapat dipertahankan untuk mengikuti berkaitan dengan nasihat atau anjuran dokter. Jadi misalnya ini tuh berkaitan dengan sepatuh mana dia minum obat. Kalau misalnya dokternya ngasih 3 kali sehari, apakah dia patuh gitu 3 kali sehari minum obatnya. Ini namanya adherence ya teman-teman. Adherence itu penting karena mengikuti rekomendasi dari profesional kesehatan atau dokter yang diyakini penting untuk pemulihan pasien. Jadi ini tuh balik lagi untuk kepentingan pasien ya. Untuk mengukur adherence itu ada dengan langkah objektif kayak observasi, sampel darah atau urin, penghitungan pil, monitor elektronik, dan mencatat resep. Sedangkan dia juga ada dengan langkah subjektif atau self-report. Jadi nanti dia melaporkan dia minum obat berapa kali sehari, kayak gitu. Kemudian ada model of adherence. Jadi dia tuh ada cognitive hypothesis model. Jadi nanti pasien itu paham, kemudian pasien itu mengingat apa yang udah dia pahami, kemudian dia tuh kalau dia ingat dia akan muncul rasa puas. Nah, kalau dia puas dengan pengobatan, misalnya dengan segala proses medis, maka dia akan melakukan kepatuhan itu gitu. Nggak akan melanggar apa yang dikatakan dokter gitu. Kemudian ada the perception and practicalities approach. Jadi adherence ini berkaitan dengan motivasi, sumber daya, hambatan persepsi, dan hambatan praktis.
Gitu teman-teman. Kemudian ada prediktor dari adherence, ada kepuasan pasien, pemahaman pasien, ingatan pasien, keyakinan tentang penyakit, keyakinan tentang perilaku, dan tentang pengobatan. Pokoknya prediktornya itu berkaitan dengan pasien, kayak pasien itu harus puas dengan urutan pengobatannya, biar dia bisa dengan senang hati mengikuti anjuran dokter. Terus dia juga harus yakin tentang penyakit ini akan sembuh gitu loh, atau bisa dibantu dengan mengikuti saran dokter gitu. Kemudian ada meningkatkan adherence atau meningkatkan kepatuhan itu bisa dari informasi, kayak informasi lisan, informasi tertulis, atau mengubah keyakinan dan emosi. Dan balik lagi ke adanya peran herd belief di sini. Gitu. Kemudian udah sampai sini aja teman-teman. Saya balikan ke Arum. Lanjutkan, Rum. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada yang kurang atau salah. Mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya, kelompok 2. Pertanyaannya, kapan screening dapat dilakukan, dan setelah dilakukannya screening itu, kemudian langkah apa lagi selanjutnya untuk dilakukan? Jelaskan ya tadi pertanyaannya. Jelas kok, Indri. Jelas. Makasih, Indri. Terima kasih. Kapan screening dilakukan, Andri? Iya, Du. Oke. Langsung jawab ya, boleh izin jawab Andri ya. Jadi screening itu dapat dilakukan kapanpun, bisa sesuai dengan sama tujuan si pasien, misalnya apa, mau mengidentifikasi penyakit seperti diare atau kanker gitu loh. Misalnya si pasiennya ini kayak ngerasa pusing, terus sudah minum obat tapi masih pusing gitu loh. Terus maka si pasien boleh melakukan screening ini untuk memeriksa apa alasan dia pusing gitu loh. Itu kapan dilakukannya itu sih, kalau si pasien punya penyakit gitu loh, merasa sakit, dan kalau pasien ingin gitu loh, ingin ngecek kesehatannya dia, dari misalnya gue sembuh apa enggak ya, gue aman apa enggak ya kena penyakit atau enggak, boleh pasien melakukan screening gitu loh. Terus tadi apa, Dik? Dan setelah dilakukan screening, apa yang tes ada suaranya nggak? Putus-putus, tampan. Waduh. Jadi screening itu bisa dilakukan kapan aja, Dri. Kalau si pasien ngerasa punya gejala penyakit, dia boleh ngelakuin screening gitu loh. Atau enggak kalau dia pengen ngelakuin screening gitu loh untuk memeriksa keadaannya dia, itu boleh banget dilakukan screening. Ada nggak suaranya? Putus-putus, Dul. Ulang, Dul. Biar Indri paham. Kok putus-putus? Tes. Halo. Udah. Jadi screening itu bisa dilakukan kapan saja. Apabila pasien mempunyai gejala, misalnya seperti pusing-pusing, boleh pasien itu melakukan screening. Terus kalau pasien pengen pengen screening aja iseng-iseng gitu, itu boleh banget juga buat memeriksa kondisi kesehatannya dia. Sama apa aja tadi pertanyaannya?
langkah apa yang kemudian dilakukan selanjutnya habis screening? Kalau dia negatif gitu loh, dia sehat walafiat, dianjurkan dia untuk menjaga pola hidupnya gitu loh, sama menjaga kesehatan agar tidak ada penyakit apa-apa. Kalaupun dia positif, dia sakit, maka dia dianjurkan untuk dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, Dri. Melalui tadi surat dokter yang melakukan screeningnya itu gimana gitu. Apakah sudah terjawab, Indri? Jawab banget, Dul. Makasih ya, Dul. Sorry ya, putus-putus. Oke. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu nonton video ya. Oke, Dina, minta tolong. Sekian presentasi dan video dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun materi yang kurang dipahami. Kami dari kelompok 2 mohon maaf. Kiranya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih all.